Saat ini, popularitas Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, tengah melejit. Popularitas yang dimiliki Deddy Mulyadi tentu tidak muncul begitu saja. Ia dibentuk oleh gaya kepemimpinan yang berbeda dari kebanyakan politisi. Dalam kesehariannya, Deddy Mulyadi tidak tampil sebagai pejabat yang menjaga jarak dengan masyarakat, melainkan sebagai sosok yang hadir di tengah-tengahnya. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional dan simbolik. Ia hadir langsung ke kampung-kampung, mendengarkan keluhan rakyat kecil, bahkan tak jarang mengulurkan bantuan dari kantongnya sendiri. Namun di balik itu semua, ada pola menarik yang bisa kita baca, yakni penggunaan pendekatan populisme untuk menarik hati masyarakat yang sedang dimainkan oleh Deddy Mulyadi. Tepatnya, populisme kultural. Gaya kepemimpinan semacam ini menekankan kedekatan dengan budaya lokal, bahasa daerah, dan cara hidup rakyat sehari-hari. Populisme kultural menjadikan identitas budaya sebagai sarana untuk membangun kepercayaan dan loyalitas. Dalam hal ini, Deddy tidak sekedar hadir sebagai pejabat negara, tapi sebagai wakil dari nilai-nilai lokal yang terasa akrab dan membumi tersebut. Namun sebetulnya, pola semacam ini bukanlah hal yang benar-benar baru di Indonesia. Kita pernah melihat gaya serupa dalam sosok Joko Widodo, mulai dari blusukan, jaket bomber, hingga kopi darat bersama influencer. Tapi apa bedanya antara populisme ala Deddy Mulyadi dan Jokowi? Apakah keduanya sama-sama baik untuk kepentingan masyarakat? Atau justru aktivitasnya hanya jadi tontonan penuh sensasi? Populisme bukanlah fenomena baru dalam politik. Sejak abad ke-19, istilah ini telah digunakan untuk menggambarkan berbagai gerakan rakyat yang muncul sebagai respon terhadap ketimpangan sosial dan jarak yang makin lebar antara rakyat dan penguasa. Salah satu titik awal populisme modern bisa ditelusuri dari People's Party di Amerika Serikat pada akhir 1900-an yang memperjuangkan kepentingan petani dan buruh kecil melawan pengaruh korporasi besar. Sejak saat itu, populisme terus mengalami evolusi, muncul di berbagai belahan dunia dengan wajah yang berbeda-beda. Namun dalam kajian politik kontemporer, pemahaman kita terhadap populisme banyak dipengaruhi oleh pemikiran tokoh-tokoh seperti Ernesto Laclau yang melihat populisme sebagai cara membangun identitas politik melalui oposisi antara rakyat dan elit. Menurut Laclau, populisme bukan ideologi tetap, melainkan bentuk logika politik atau cara menyatukan berbagai tuntutan sosial yang terpecah-pecah ke dalam satu narasi besar. Dalam kacamata ini, populisme bisa muncul di spektrum kiri maupun kanan. Ia bersifat progresif, seperti Evo Morales di Bolivia atau Hugo Chavez di Venezuela, tapi juga bisa konservatif atau bahkan otoriter, seperti Donald Trump di Amerika Serikat atau Recep Tayyip Erdogan di Turki. Indonesia pun tidak asing dengan fenomena ini. Banyak politisi menggunakan gaya populisme. Sebut saja Joko Widodo, Tri Risma Harini, atau bahkan Ganjar Pranowo. Gaya populisme ini digunakan baik untuk membangun basis dukungan maupun sebagai strategi komunikasi. Jokowi misalnya, di awal karir menampilkan gaya populisme teknokratik, sederhana
dekat dengan rakyat, dan belusukan, tapi dengan pendekatan efisiensi dan kerja nyata. Seiring waktu, gaya ini bergeser menjadi populisme simbolik, di mana citra dan pencitraan menjadi lebih dominan ketimbang interaksi politik. Deddy Mulyadi merepresentasikan varian yang berbeda, yaitu populisme kultural. Ia hadir sebagai simbol kebudayaan lokal, bukan sekedar pejabat. Ia bicara dengan bahasa rakyat, mengenakan pakaian tradisional, dan menempatkan nilai-nilai adat sebagai panggung politik. Tapi mengapa populisme selalu menarik? Populisme selalu menarik karena ia menjanjikan sesuatu yang sangat manusiawi, yaitu keterlibatan. Di tengah sistem politik yang makin birokratis, teknokratis, dan bahkan elitis, populisme menawarkan emosi, kedekatan, dan kesan seakan-akan dimengerti. Ia bukan menjanjikan solusi yang sistemik, tapi menghadirkan seseorang yang terlihat peduli, yang datang langsung, dan yang mendengar keluh kesah. Namun, justru disinilah letak tantangan utamanya. Ketika rakyat lebih terhubung pada figur daripada sistem, pada emosi daripada refleksi, dan pada kedekatan simbolik daripada pendidikan politik yang rasional, populisme bisa menjelma menjadi panggung karismatik belaka. Pendidikan politik pada dasarnya bukan soal hafalan jumlah partai, warna bendera partai, lambang partai, atau kampanye menjelang pemilu belaka. Ia adalah proses panjang untuk membentuk warga negara yang paham hak dan tanggung jawabnya, mengerti struktur kekuasaan, dan mampu mengontrol penguasa lewat kesadaran, bukan sekadar rasa suka. Pertanyaannya, apakah gaya kepemimpinan Deddy Mulyadi yang menyentuh rakyat secara emosional bisa disebut sebagai bentuk pendidikan politik? Di satu sisi, kehadiran langsung Deddy ke tengah masyarakat bisa menjadi momentum berharga. Warga merasa didengar dan dimanusiakan. Tapi jika interaksi itu berhenti di level bantuan sesaat dan viralitas di media sosial, tanpa ada upaya memperluas pemahaman rakyat soal sistem, maka yang terjadi adalah personalisasi politik, bukan pendidikan politik. Inilah salah satu sisi gelap populisme. Rakyat diarahkan untuk percaya pada figur, bukan pada struktur. Harapan digantungkan pada satu sosok penyelamat, bukan pada sistem yang adil dan transparan. Ini yang oleh para ilmuwan disebut sebagai karismatisme politik, di mana daya tarik pribadi pemimpin lebih menentukan dibanding kebijakan yang dibangun. Inilah jebakan populisme dalam era media. Ketika politik berubah menjadi tontonan dan pendidikan politik dikalahkan oleh like, share, dan komentar. Kita jadi lebih peduli apakah pemimpin itu terlihat dekat daripada apakah ia membangun sistem yang adil. Maka di titik inilah muncul fenomena sensasi tanpa esensi. Masyarakat hari ini dibanjiri cuplikan-cuplikan pendek, potongan video pemimpin yang marah, membantu warga, atau menegur pejabat. Tapi potongan-potongan itu tidak pernah membawa kita pada pemahaman utuh tentang bagaimana kekuasaan bekerja, bagaimana kebijakan dibuat, atau bagaimana rakyat bisa terlibat secara kolektif. Sensasi-sensasi itu memicu emosi, tapi tanpa jejak intelektual. Ia menenangkan, menghibur, bahkan menggerakkan air mata, tapi tanpa mengajak berpikir. Ini yang berbahaya, ketika rakyat merasa sudah cukup hanya dengan menyaksikan tanpa merasa perlu memahami. Dan jika politik hanya berputar di situ, maka yang terbentuk bukan warga negara yang kritis, tapi penonton yang mudah terbius. Populisme dalam bentuk ini tidak lagi jadi jembatan menuju kesadaran politik,
Ia justru berubah menjadi kabut yang menghalangi pandangan terhadap masalah struktural. Alih-alih memantik tanya, kenapa ada ketimpangan? Ia hanya memancing simpati. Padahal, pendidikan politik yang sesungguhnya harus mendorong rakyat untuk menyadari struktur yang menindas mereka, bukan hanya bersyukur ada 1-2 pemimpin yang baik hati. Di tengah derasnya citra dan sensasi ini, diam-diam ada standar baru yang terbentuk. Pemimpin dianggap hebat hanya karena ia hadir langsung, viral di medsos, dan mampu menyentuh hati. Standar semacam ini, yang lahir dari populisme personal, berbahaya dalam jangka panjang. Karena ia mengabaikan kapasitas sistemik, konsistensi kebijakan, dan keberlanjutan struktur. Ia lebih menghargai aksi instan daripada kerja kebijakan yang berdampak jangka panjang. Padahal, dalam sistem demokrasi, standar seorang pemimpin tidak boleh hanya berdasarkan kedekatan emosional. Seorang pemimpin yang baik seharusnya tegas dalam nilai, bukan hanya gaya, mampu membangun dan menjaga sistem, bukan sekedar tampil heroik. Memberdayakan rakyat melalui partisipasi dan pendidikan politik bisa digantikan tanpa membuat sistem itu runtuh. Inilah yang membedakan seorang pemimpin negara dari sekedar penghibur rakyat. Jika kita terus membiarkan standar pemimpin ditentukan oleh viralitas dan retorika semata, maka demokrasi hanya akan jadi pasar emosi, bukan arena pertarungan gagasan. Contoh paling jelas bisa kita lihat dalam dunia pendidikan kita misalnya. Hampir setiap kali presiden berganti, kurikulum nasional pun ikut berganti. Perubahan itu bukan disebabkan karena kebutuhan rakyat, tapi lebih kepada ego pembaruan yang dibawa oleh setiap rezim. Artinya, tidak ada kerangka sistematis yang bisa melampaui umur politik pemimpinnya. Dalam wajah terbaiknya, populisme bisa menjelma menjadi jembatan antara rakyat dan kekuasaan, membuka telinga elit, dan membawa suara dari bawah ke meja pengambilan keputusan. Tapi dalam wajah terburuknya, populisme hanya menjadi panggung tempat seorang tokoh bermain emosi dan membangun ketergantungan tanpa memberdayakan. Dan disitulah titik kritisnya. Ketika politik hanya dibangun di atas pesona individu, maka yang lahir bukan rakyat yang berdaya, akan tetapi rakyat yang selalu bergantung.